Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada bisa dibilang cukup lumayan banyak ya kemarin ketika saya memberikan pertanyaan ada yang mau request saham tertentu enggak. Tapi ternyata saya mintanya cuma 3 tapi ternyata ini bisa dibilang sampai 16 ya. Oke, jadi kita akan cicil aja, tentunya kita akan atau saya akan memilah yang bukan saham syariah, saya tidak akan menganalisis ya. Oke, di sini saya akan coba membantu. Jadi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan gabung ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain ya. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang diminta adalah saham Tower ya. Oke. Kalau setahu saya saham Tower ini bukan saham syariah ya. Oke, jadi kita skip. Selanjutnya ada saham LSIP. LSIP oke, berarti di sini saya akan catat dulu. Oke, untuk saham LSIP ini sendiri dimana kemarin mengalami penurunan ya di hari Kamis kemarin tanggal 25 Mei, dimana dia minus 1,79% dan kemudian sudah ngejebol garis MA 50-nya. Berarti di sini dia bisa dibilang kembali atau hampir mendekati area supportnya lagi ya, dimana supportnya ada di harga 1340 dan batas bawahnya di harga 1310, dan di sini juga ada garis MA 200-nya. Secara tren sendiri saham ini masih bergerak uptrend ya, dimana di sini hampir terbentuk golden cross, dead cross maksudnya, hampir aja memotong garis MA 200, tapi di sini nggak jadi ya. Dan kemudian candle bergerak di atas MA 50 kembali dan kemudian di sini sudah ngejebol kembali ya, tetapi di sini masih tertahan di MA 200-nya. Jadi bisa dibilang trennya masih terjaga selagi dia masih berada di atas MA 200-nya. Dan kemudian dia naik di sini dan kemudian sudah bergerak di atas garis MA 50-nya, tetapi kembali nge-breakdown lagi. Oke, berarti ada kemungkinan dia untuk saham LSIP ini ada kemungkinan akan kembali ke harga 1340-nya ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham LSIP ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area-area sini ya, dimana di harga 1340 dan catalyst kita buat mungkin di sini aja ya. Nah, kita buat di sini aja di bawah support trendline afternya ini di harga 1255 untuk saat ini, tapi kedepannya semakin lama akan semakin menyempit ya karena supportnya uptrend. Nah, di sini ini adalah garis, ini adalah saya buat dari ini ya, dari pola sebelumnya. Di sini adalah swing low-nya dan kemudian ini adalah lower high-nya ya. Di sini lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian lower high ketiga. Jadi ada kemungkinan nanti ketika dia ngejebol MA 200-nya juga ada kemungkinan dia akan kembali mantul di support trendline afternya ini. Jadi kita buat aja batasan cut loss kita di support trendline afternya ini dengan catatan kita masuk di harga 1340 ya. Jadi kita tunggu aja dia ke area-area supportnya ini ya, dimana batas bawahnya adalah di harga 1340 dan batas bawahnya di harga 1310 seperti itu. Nah, jadi batasan cut loss kita di bawah sini di harga 1255 dengan target kita masih sama di sini aja di harga 1485 dengan target kita adalah 10,82%. Berarti kalau saya simpulkan untuk LSIP ini kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya, dimana kalau kita beli sekarang bisa dibilang risk reward kita 1:1 ya. Batasan cut loss kita 8,73% dan resisten terdekat kita adalah 8% juga. Jadi bisa dibilang resiko dan rewardnya juga sama ya, berbanding sama 1:1. Jadi kita tunggu aja dia di harga yang lebih murah lagi dengan batasan cut loss kita maksimalkan di support trendline afternya ini. Dan untuk kalian masih punya saham LSIP ini, ya mungkin sama ya. Jadi selagi dia masih berada di support trendline afternya ini, jadi dia bisa dibilang masih bergerak uptrend. Oke, seperti ini ya. Saya buatkan untuk melihat lebih jelasnya lagi, saya menggunakan time frame mingguan. Nah, di sini adalah support trendline afternya ya. Jadi selagi dia masih berada di jalurnya ini atau berada di atas garis biru ini, berarti dia masih aman. Tapi kalau sudah ngejebol, berarti dia sudah bisa dibilang kurang bagus ya polanya, dimana kalau dia sudah ngejebol support trendline afternya garis biru ini, berarti dia sudah ngejebol juga garis MA 200 ya, menandakan itu adalah apa ya, jadi istilahnya kode dari saham LSIP ini bahwa dia akan bergerak downtrend ya. Oke, tapi selagi dia masih berada di atas support trendline uptrend ini, walaupun dia sudah ngejebol MA 200-nya, berarti bisa dibilang masih aman ya. Oke, seperti itu ya untuk saham LSIP. Selanjutnya ada saham ILS, kita cek dulu.
Oke, aman. ILS. Oke, ILS kemarin sempat menguat ya, di mana dia naik sekitar berapa persen nih? Coba kita lihat dulu dari opennya, dia di harga sini, berarti opennya sempat naik 16%, 16,86%, dan kemudian kembali turun dan bisa dibilang ARB ya, minus 6,47%. Tetapi di sini sendiri kalau untuk saham ILS ini sendiri, secara trennya saham ini masih bergerak uptrend ya, dan saat ini juga dia masih berada di area support ini, di mana batas atasnya adalah di harga 258 dan batas bawahnya adalah di harga 230 ya. Jadi di sini masih aman ya untuk saham ILS ini, di mana dia masih dan sini juga masih berada di atas garis MA50 MA200-nya, walaupun saat ini dia masih berada di bawah garis MA50-nya. Nah, di sini kita lihat untuk risk rewardnya sendiri untuk yang belum masuk. Oke, cukup tebal ya berarti kalau untuk untuk kita yang belum masuk di sini bisa dibilang 1 banding 1 ya. Kalau kita masuk di harga 260, di mana closingnya kemarin di harga 260, dan kemudian batasan cut loss kita adalah 1 tick di bawah area sini, dan situ juga di bawah garis EMA 200-nya. Misal di harga 224 itu persentase cut loss kita adalah 13,83%. Dan untuk resisten target kita juga di resistennya sama, yaitu di MA50-nya di harga 296 dengan presentasi 13,83%. Jadi untuk saran saya ya tunggu aja dia kembali ke harga-harga lebih murah lagi ya. Misal kita dapat nanti jemput atau nawar dulu di atas MA200 ini, misal di harga 246, dan batasan cut loss kita juga masih sama di harga 224, tapi persentase cut loss kita jadi menurun ya. Sebelumnya 13, sekarang jadi cuma 8,94%, karena kita belinya di harga yang lebih murah lagi dari harga sebelumnya yang di harga 260-nya. Oke, mungkin untuk saran saya ya kita pantau aja ya ILS ini ya, dimana dia biasanya kalau saham-saham sudah ARB biasanya dia akan lanjut ARB kembali, tapi semoga aja dia nggak berhasil ngejebol area supportnya ini ya di sini. Oke, jadi selagi dia masih berada di atas harga 230 berarti masih aman. Tapi kalau dia sudah berada di bawah berada di bawah harga 230 berarti ada kemungkinan dia akan istilahnya trennya akan bergerak downtrend ya, dimana saat ini dia masih bergerak uptrend, dimana dia masih tertahan di MA 200-nya. Tapi kalau seumpama 230 dijebol juga berarti dia sudah akan bergerak downtrend ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ILS ini ya mungkin sama ya. Jadi kalau dia seumpama ngejebol harga 230, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit atau amankan aset yang masih kita punya daripada dia kembali turun ke harga sini ya, di harga 140-an ini. Jadi anggap aja kalau ada yang kemarin beli misal di harga 290 dan kemudian sampai ke harga 140-an ini, berarti bisa dibilang minus 52,20%. Jadi amankan aset yang masih kita punya mumpung masih minusnya sedikit ya, ataupun amankan profit yang sudah kita dapatkan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum masuk, kita bisa tawar aja dia di harga-harga yang lebih murah lagi, berarti di atas atau di mendekati area-area 230 ya. Dan selagi dia masih bertahan di harga 230 berarti masih aman untuk bisa kita hold, dengan harapan resisten kita terdekatnya adalah di MA50-nya untuk saham ILS ini. Selanjutnya ada saham Budi. Oke, saham Budi ini pernah saya ulas untuk ada kemungkinan saham ini punya persentasi kenaikan luar biasa ya. Coba kita lihat. Oke, dimana saham Budi ini kemarin ternyata lanjut breakout lagi ya, lanjut menguat lagi ya, dimana dia kemarin terbentuk pola doji star seperti ini, dimana ini adalah sebelumnya dia sudah breakout ya di candle tanggal 24 Mei kemarin, dimana dia nge-breakout harga 266, dan di sini juga bisa dibilang dia lanjut menguat lagi kemarin plus 0,72%. Jadi coba kalau kita dari risk rewardnya sendiri, kita lihat di sini Budi cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Dan untuk resisten kita tentunya nggak kelihatan ya, karena ada masih resisten kita di harga 400. Di sini juga ada resisten ya. Oke. Resisten kita terdekatnya adalah di harga 346 di sini,
dengan persentasi 24,46%. Wow, lumayan ya. Dengan batasan cut loss kita buat aja untuk pilihan pertama di harga 262, di mana itu adalah 1 tick atau 2 tick di bawah harga 266, atau di sini. Oke, mungkin kalau di sini juga kurang bagus ya di harga 236 ini, di mana batasan cut loss kita adalah sekitar 15,11%, atau bisa dibilang udah lebih dari 10%. Jadi saya sarankan di sini aja di harga 262 ini dengan persentase cut loss kita adalah 5,76%, dan resisten kita di harga 346 dengan persentasi 24,46%, dan itu nggak menutup kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan karena secara trennya sendiri saham Budi ini masih bergerak uptrend, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle kuat berada di atas garis MA50-nya, dan sekarang dia sudah nge-breakout harga 266-nya dia kemarin, dimana dia closing di harga 278, dan target selanjutnya adalah di harga 346. Dengan kita batasin aja, kalau yang belum punya kita batasin aja cut loss kita 1 tick aja di bawah harga 266-nya ini untuk pilihan pertama, dan pilihan keduanya di sini di harga 236 dengan persentasi cut loss kita adalah 15,11%, atau kalau mau di bawah garis MA50-nya sekalian ya di sini di harga 216 dengan persentasi 22,30%. Jadi itu yang untuk yang belum punya ya. Jadi pilihan batasan cut loss-nya terserah kalian, kalian mau di mana, di bawah harga 266 ini atau di bawah harga 238 atau di bawah garis MA50-nya, terserah kalian di mana batasan toleransi kalian ya. Oke. Dan untuk yang masih punya saham ini dan sekarang posisi sudah profit, jadi bisa dibilang ya tadi ya masih sama ya batasannya. Jadi kalau kalian mau amankan dulu profitnya di mana, di harga misal di harga 266, kalau dia menembus harga 266 kita bisa jual dulu aja, di mana dia ada kemungkinan akan kembali ke harga 248 ini. Tapi kalau masih masuk ke batas toleransi kalian, ya sudah tahankan aja sampai selagi dia belum menembus harga 238, ya kita bisa hold dulu ya untuk saham Budi ini. Tapi kalau sumpah menembus harga 238, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat kalau kita sudah profit, atau jaga aset yang masih kita punya daripada dia kembali ke MA50-nya dan ternyata MA50-nya juga ditembus juga ke bawah. Oke, seperti itu ya untuk saham Budi ini. Jadi untuk kedepannya masih ada kemungkinan dia masih punya penguatan sebanyak 24,46%, dengan kita lihat sendiri dia trennya masih bergerak uptrend ya. Selanjutnya ada saham Jaya. Kita lihat dulu Jaya. Oke, aman. Oke, kalau Jaya ini sendiri, kalau dari trendline-nya ini bisa kita lihat dia sedang di fase downtrend-nya di sini ya. Dan tapi kalau dari garis MA50 dan MA200-nya trennya masih bergerak uptrend, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200, dan sekarang ternyata dia bisa dibilang apa ya? Dia sudah ngejebol kembali MA50-nya, dan bisa dibilang dia tertahan di masih tertahan di MA200-nya. Coba kita lihat dari risk reward-nya sendiri. Oke, di sini saya buatkan aja area ya. Di sini ada resisten, di sini adalah area-area resisten, dan kemudian di sini menjadi area supportnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita masuk di harga closing kemarin, dan batasan cut loss kita di 1 tick di sini bisa dibilang cukup lebar juga ya. Dan resisten kita di resisten trendline downtrendnya ini. Oke, berarti bisa dibilang kalau kita masuk di harga 156, batasan cut loss kita bisa dibilang kalau yang sangat lebarnya atau yang maksimalnya adalah di harga 128, dengan presentasi cut loss kita adalah 17,95%. Tapi kalau batasan cut loss terdekatnya mungkin di sini aja ya. 1 tick di bawah garis MA 200-nya, misal di harga 147 dengan persentase 5,77%, dan resisten kita di sini tetap sama ya, di resisten trendline downtrendnya misal di harga 188 dengan persentase 20,51%. Itu untuk yang belum punya saham Jaya ini, dimana dia sudah muncul candle pantulan tepat di support MA 200-nya. Jadi kita bisa batasi aja, kalau seumpama dia ternyata nanti ngejebol MA 200-nya kita bisa keluar dulu aja, atau closingnya mengejebol di bawah atau berada di bawah garis MA 200-nya kita bisa keluar dulu aja ya, untuk yang belum punya saham Jaya ini nanti. Dan kemudian masuk hari ini tentunya kita bisa apa ya istilahnya, bisa menyesuaikan dengan bid offernya nanti ya. Jadi kalau bid offernya oke, jadi secara bidnya apa ya istilahnya, bidnya lebih tebal atau bidnya permintaan belinya lebih
besar dibandingkan dengan penawaran jualnya, berarti ada kemungkinan saham ini akan kembali bergerak naik ya, dimana di sini sudah terbentuk candle pantulannya. Oke, seperti itu ya. Tetap kita batasi kalau dia sudah berada di bawah resisten trend downtrend ini, kita bisa cepat-cepat jual aja dimana dia masih fasenya masih bergerak downtrend ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Jaya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Jaya ini ya mungkin ya pilihannya sama ya di sini. Selagi dia masih berada di MA 200-nya atau di MA 200-nya berarti masih aman. Untuk pilihan selanjutnya adalah selagi dia masih berada di atas area supportnya ini, selagi dia masih berada di atas harga atau di harga 129 berarti masih aman untuk kita hold ya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau semua 129 ini sudah dijebol, ya udah kita mending bisa keluar dulu aja di mana dia ada kemungkinan akan lanjut ke harga terendah sebelumnya ya di harga 92-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Jaya. Selanjutnya kita akan melihat saham KAF. Oke, KAF ini sendiri sedang kalau dari trennya sendiri kita lihat dari garis EMA 50 dan EMA 200-nya dia masih bergerak downtrend ya. Downtrend di mana garis EMA 50 masih berada di EMA 200 di bawah EMA 200-nya dan candle-candle saat ini masih berada di bawah garis EMA 50-nya juga. Dan kemudian dia bisa dibilang sudah retest 2 kali ya di area sini. Di sini dia turun dan kemudian retest di candle yang ini dan kemudian dia lanjut turun lagi, naik sedikit dan kembali turun lagi dan kemudian dia sudah retest lagi dan kembali turun lagi. Oke, berarti di sini bisa kita buat untuk support minornya bisa dibilang ya sini. Oke, di harga 1375. Coba kita jemput aja nanti dia di sini di area-area sini dan batasan cut loss kita di sini dan kemudian resisten kita di sini ya. Di harga 1565 untuk resistennya dengan presentasi 12,59% dengan catatan kita masuk di harga 1390 dan batasan cut loss kita satu tik aja di bawah harga 1375, misal di harga 1355 dengan presentasi 2,52%. Tentunya di sini cepat-cepat kita main cepat aja ya. Kalau sumpah memang dia mantul dan kemudian kita masuk dan kemudian dia sudah profit, ya udah kita jual dulu aja di mana saham ini masih bergerak downtrend ya. Jadi ada kemungkinan dia akan retest kembali di sini dan kalau nggak berhasil ngejebol area sini atau resisten ini, dia akan kembali lanjut turun lagi dan nggak menutup kemungkinan dia akan kembali ngejebol harga 1375 ini dan membentuk lower low yang baru ya, dimana saham ini sedang atau berada di fase downtrendnya di sini. Karena untuk support terkuatnya adalah di harga berapa ini? Di harga 570 ya di sini. Oke, di sini ya. Ketika dia menyentuh harga 570, dia kembali naik lagi atau kembali menguat lagi di atas sana. Jadi kalau seumpama kita nggak disiplin cut loss-nya, tidak ada kemungkinan kita akan dikerek sampai ke bawah sini ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham yang sedang downtrend seperti ini, ada baiknya kita main cepat aja. Kalau sudah profit ya udah kita jual aja dulu. Dan untuk kalian yang masih punya saham KF ini, mungkin kita bisa ini menjadi pengaman kita terakhir ya di harga 1375. Kalau seumpama di harga 1375 ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Tapi kalau semua dia bertahan tetap di atas harga 1375 dan kemudian nanti dia berhasil menembus MA50-nya ini, jadi ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversalnya atau sudah memberikan kode awal di mana dia sudah akan bergerak uptrend ya. Kalau dia sudah berada di atas garis MA50-nya, kita tinggal tunggu aja dia apakah dia mampu juga menembus garis MA200-nya atau tidak ya. Oke, seperti itu ya untuk saham KAF. Selanjutnya ada saham ADI. Oke, ADI ini masih sama seperti saham KAF ya, dimana dia masih bergerak downtrend. Dari trennya cukup kita lihat dengan garis MA50 dan MA200-nya, dimana candle-candle juga saat ini masih berada di bawah garis MA50 ya, tetapi di sini ada support ya, di sini ada support di mana area batas atasnya adalah di harga 670 dan batas bawahnya di harga 660 dan kemudian di sini kemarin sebenarnya dia sempat closingnya tetap di bawah sudah di bawah support ya di sini. Di mana tanggal 23 Mei kemarin dia closingnya di harga 655 dan harusnya kalau kita sudah beli kemarin harusnya sudah cut loss dan kemudian ternyata dia kembali menguat lagi ya di sini. Di tanggal 24 Mei kemarin dia naik sekitar 4,58%. Oke, berarti di sini saya akan perbaharui aja area support resisten saya di sini. Saya buat di ekor ini aja. Nah,
Nah, seperti ini ya. Jadi support resisten itu bisa kita perbaharui kalau seumpama dia bisa dibilang ada perubahan ya di sini. Nah, seperti ini berarti ini adalah support resisten yang baru. Jadi untuk saham ADI ini sendiri kita bisa bilang masih sama ya, jadi bisa dibilang agak beresiko. Jadi kita tinggal tunggu aja dia kembali ke area supportnya lagi. Kalau kita paksakan masuk sekarang di harga 685 dan batasan cut loss kita di sini, dan resisten kita di resisten trend downtrend ini bisa dibilang ya 1:1 juga ya untuk risk rewardnya. Jadi untuk lebih baiknya kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini, misal di harga 660 dengan batasan cut loss kita di harga 645 dengan presentasi 2,27% dan resisten kita adalah di bawah garis MA50 nya misal di harga 725 dengan presentasi 9,85% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADI. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk saham yang sedang downtrend seperti ini, jadi kalau kita sudah dapat untung atau dapat cuan, kita bisa bungkus aja terlebih dahulu, jangan kita hold. Tapi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout garis MA50 nya, kita bisa hold aja, dimana itu adalah kode awal dimana saham itu akan bergerak reversal. Tapi kalau seumpama dia nggak berhasil ngejebol MA50 nya, ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya lagi, dan kemungkinan terburuknya dia akan ngejebol area supportnya dan akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, dimana saham ini sendiri trennya sedang bergerak downtrend untuk saham KAF ini. Saham ADI ini maksud saya. Selanjutnya ada saham PGAS. PGAS ini kemarin baru aja saya analisis, tapi nggak tahu kenapa ini ada lagi yang request. Apa nggak nonton video saya atau gimana? Nah, jadi di sini untuk saham PGAS ini kemarin bisa dibilang sekarang masuknya sudah telat ya. Dimana dia kemarin menguat 4,72% dan kemudian kalau kita paksakan masuk di harga closing kemarin, batasan cut loss kita bisa dibilang udah cukup tebal ya, dimana batasan cut loss kita adalah 10,42% dan resisten kita masih sama di harga 1895, dimana itu adalah area resisten sebelumnya dengan presentasi 6,76%. Berarti bisa dibilang secara risk rewardnya masih lebih tebal risknya dibandingkan dengan rewardnya, tapi terserah kalian, ini adalah pilihan kalian. Jadi masih ada kemungkinan kalau kita masuk nanti dia masih ada kemungkinan menguat, atau kemungkinan keduanya dia akan kembali retest ke area-area resisten yang ditembusnya untuk menjadikan area resisten itu menjadikan area support selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seumpama dia nanti retest lagi belum menembus harga 1605, kita masih aman. Tapi kalau 1605 dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja ya dari saham PGAS ini. Tapi kalau seumpama dia ternyata nanti nggak turun dan dia menguat, jadi ada kemungkinan masih akan lanjut atau menyentuh harga 1895 nya ini. Tentunya kalau dia nge-breakout harga 1895 ini akan lebih menarik lagi ya, dimana dia akan sampai ke area resisten selanjutnya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini, jadi kita masih punya harapan dia sampai ke harga 1895. Kalau seumpama di harga 1895 ini di breakout atau ditembus, kita bisa hold dulu. Tapi kalau seumpama dia ada muncul candle indikasi rejection atau candlenya ternyata nanti muncul merah di area resisten ini, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Nanti kita tinggal jemput lagi di area supportnya, atau kita tunggu ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 1895 nya ini untuk yang belum punya. Dan untuk yang untuk yang sudah punya. Tapi kalau untuk yang belum punya ya tadi kita harus tahu batasan cut loss kita. Kalau kita masuk di harga closing kemarin, batasan cut loss kita adalah 10,42% ini ya. Oke, seperti itu ya untuk PGAS. Selanjutnya ada MBSS. Coba. Untuk saham ini kalau kita lihat sendiri secara trennya dari garis MA50 dan MA200 nya masih bergerak uptrend ya, dan sini juga candle-candle masih berada di atas garis MA50 nya ketika dia berhasil breakout dari area ini ya, dimana batas atasnya adalah di harga 1150 dan dia sudah berhasil breakout dan kemudian sudah retest di area sini ya. Cuman kalau kita lihat di sini adalah polanya bisa dibilang pola bullish flag ya, di sini bullish flag, dimana di sini supportnya menurun dan kemudian resistennya juga turun dan kemudian dia sudah di breakout. Dan ini juga kalau kita peka di sini sudah terbentuk pola double bottom ya. Sini bottom pertamanya dan sini adalah double bottom keduanya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini ini saya hapus aja dulu.
Nah, kemudian di sini juga bisa dibilang resistennya sudah di breakout ya, resisten downtrendnya di sini sudah di breakout. Cuman kalau kita untuk batasan cut loss kita lihat di mana dia sudah breakout dan kemudian saat ini sedang retest ya, retest untuk menjadikan area support jadi area resistennya. Cuman batasan cut loss kita bisa dibilang cukup lebar ya di sini. Kalau di sini kita bisa juga di sini satu tick di bawah area sini misal di harga 1300 dengan persentase cut loss kita adalah 3,35% dan resisten kita di sini ya di harga 1495 dengan persentase 11,15% ya. Oke, cuman di sini bisa dibilang agak ambigu ya untuk batasan cut loss-nya. Cuman kalian bisa pilih sendiri batasan cut loss-nya mau di mana. Di sini di resisten trend downtrend ini atau di support trend uptrend ini juga bisa. Tapi di sini juga ada MA50-nya, bisa dibilang ya agak kurang menarik ya kalau mau masuk sekarang, di mana bisa dibilang untuk batasan cut loss-nya kurang bagus ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau saya paksakan masuk, saya batasan cut loss saya ada di area sini ya, di sini. Selagi dia masih berada di atas atau masih di harga 1110 saya masih akan hold, tapi kalau seumpama ngejebol harga 1110 saya akan jual dulu aja ya. Oke, seperti ini. Jadi ini saya hapus aja dulu. Nah, jadi di sini bisa dibilang untuk risk rewardnya bisa dibilang kurang bagus ya. Dimana dia di sini akan bergerak sideways terlebih dahulu dan sampai akhirnya dia apakah dia memutuskan akan ngejebol area resistennya ataukah dia akan kembali turun ya di sini. Seperti ini. Apakah dia akan ngejebol seperti ini ya. Nah, jadi untuk saham MBSS ini untuk kalian yang belum punya saham ini saya sarankan boleh diikuti boleh enggak. Mending tunggu aja dia kembali reject ke area supportnya ini di harga 1150 ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, atau kita tunggu aja dia breakout sekalian aja untuk memberikan apa ya istilahnya risk batasan cut loss yang lebih nyaman untuk kita, dimana kalau sekarang sendiri batasan cut loss kita juga bisa dibilang agak riwah ya, dimana di sini kalau kita tadi buat di resisten trend downtrendnya bisa dibilang sebentar lagi ada garis MA50 nya, dan kalau kita batasan MA50 nya untuk batasan cut loss kita sebentar lagi ada area ini, area supportnya ini. Oke, jadi untuk amannya, untuk menentukan atau memberikan kenyamanan kita untuk menentukan batasan cut loss nya, kita bisa tunggu aja dia kembali reject atau kembali ke harga 1150 nya ini, sabar aja dulu, atau kita tunggu dia berhasil breakout dari harga 1550 nya ini. Kalau kita hitung secara risk rewardnya, misal kita masuk di harga 1550 nya atau 55, batasan cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1480 dengan presentasi 4,82%, dan kemudian kita lihat untuk resisten selanjutnya. Oke, di sini ya di harga 1845. Oke, jadi kalau kita buy on breakout, jadi ada kemungkinan akan dapat sekitar 18,97% ya dari saham MBSS ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham MBSS ini ya nanti masih bisa kita hold terus ya. Kalau kita masih profit, nanti masih ada target, atau kalau dia masih nanti kembali menguat, jadi ada kemungkinan dia akan menyentuh harga 1495 nya ini, dan kita lihat apakah dia mampu nge-breakout ataukah dia kembali reject. Kalau dia reject seperti pola sebelumnya, di sini kembali reject, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang sudah kita dapat, dan kemudian kita jemput lagi di area supportnya ini di harga 1150 nya ini. Tapi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout harga 1550 nya atau bertahan di atas harga 1550 nya, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 1845 ya untuk saham MBSS ini. Selanjutnya ada saham PTBA. Oke, PTBA ini tepat di harga 4.510 dan kemudian kemarin terbentuk ke candle rejection dengan volume bisa dibilang cukup lumayan besar juga ya di sini penjualannya. Dimana di harga 4.510 itu adalah area resisten di sini, resisten sebelumnya. Dan kemudian dia di sini sudah terbentuk candle rejectionnya. Nah, dan untuk kalian yang masih punya saham PTBA ini ya ada kemungkinan nanti kalau sumpah merah lagi kita bisa jual dulu aja ya, dan kita lihat lagi apakah di harga 4260 ini apakah mampu menahannya atau enggak. Jadi pilihannya pertama nanti kalau sumpama dia masih bertahan di harga
4.260 untuk kalian yang masih punya ya. Selagi masih bertahan di harga 4.260 kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan retest ke area sini ya. Retest ke sini dan kemudian dia akan kembali lagi naik ke atas sini, nge-breakout dan sampai atau menuju area resistance selanjutnya di harga 5.030. Tapi kalau seumpama di harga 4.260 ditembus juga, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang masih kita punya ya. Ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun ke harga 3.850-an ini untuk kalian yang masih punya. Tapi kalau seumpama nanti dia ternyata menguat lagi dan ngejebol harga 4.510, kita masih tetap bisa hold ya, berarti dia ada kemungkinan kekuatan atau powernya masih akan kuat untuk lanjut ke harga 5.030 nya. Dan untuk kalian yang belum punya saham PTBA ini, kita tunggu aja apakah nanti dia berhasil nge-breakout harga 4.510, jadi kita bisa buy on breakout di atas harga 4.510 dengan target kita adalah di harga 5.030. Tapi kalau sumpah dia reject, kita pantau di harga 4.260 nya. Kalau sumpah dia bertahan, kita bisa ambil di supportnya ini di harga 4.260 ini, dimana itu adalah area resisten dan support juga sebelumnya di sini. Tapi kalau sumpah 4.260 dijebol juga, ya udah kita jemput aja di area sini ya di harga 3.850, dimana itu adalah area support dan area resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham PTBA ini yang masih punya, kita pantau di harga 4.510. Kalau dia di breakout kita bisa hold, tapi kalau dia ngejebol harga 4.260 kita bisa keluar dulu aja atau amankan profit yang udah kita dapat. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia breakout dan kita juga bisa pantau di harga 4.260. Kalau sumpah dia mantul kita bisa masuk, tapi kalau sumpah 4.260 dijebol juga kita bisa tunggu dia di harga 3.850 nya ini ya. Selanjutnya ada saham Harum Energy. Itu kayaknya kemarin baru aja saya saya ulas, jadi bisa lihat aja di video-video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita skip Harum. Selanjutnya ada BC ini. Oke, BC ini sudah muncul candle rejection ya, dimana kemarin dia muncul breakout dengan volume yang cukup kuat di sini dengan persentase 16,88%, dan kemudian dia kemarin minus 0,27%, bisa dibilang dengan volume yang bisa dibilang kecil ya. Mungkin di sini akan terbentuk pola weakness-nya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BC ini, kita bisa tandain aja di ekornya ini aja ya. Selagi dia masih bertahan di harga 1.770, untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold dulu dengan harapan dia masih akan kuat sampai ke harga 1.975 ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Tapi kalau seumpama di harga 1.770 kembali nanti ditembus dengan closingnya berada di bawah harga 1.770, kita bisa jual dulu aja, dia akan kembali retest ke area-area resisten sebelumnya untuk dijadikan area support selanjutnya dari saham BC ini. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham BC ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, masih cukup bagus ya, dimana kalau kita masuk di harga closingnya kemarin, misal di harga 1.830, dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 1.770, dengan presentasi cut loss kita adalah 3,55% dan resisten kita di harga 1.975 ya, dengan presentasi 7,92%. Tentunya nanti kita perhatikan dari bid offernya ya. Jadi kalau offernya tebal-tebal, jadi jangan coba masuk, dimana ada kemungkinan saham ini banyak yang ingin melakukan profit taking atau banyak yang sudah mulai jualan ya, kalau mereka ternyata dari offernya tebal. Tapi kalau bidnya tebal, antrian belinya padat dibandingkan dengan offernya, jadi ada kemungkinan saham ini akan masih lanjut bergerak naik sampai ke harga 1.975 nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham yang saham BC ini. Selanjutnya ada saham Antam. Lumayan banyak ya ternyata PR-nya, aduh. Oke, saham Antam ini ternyata dia lanjut reject ya, dimana di sini tanggal 24 Mei kemarin dia naik 1,58% dan kemudian dia kembali reject, dan tetapi di sini dia closing ya kemarin di harga 2.490 dan bisa dibilang sudah di bawah garis MA50-nya, dimana kalau garis MA50-nya itu di bawah di harga 2.492 dan sekarang dia closingnya di harga 2.490, berarti dia sudah ngejebol dari MA
50-nya. Dan untuk kalian yang belum punya, bisa dibilang ya sabar aja untuk masuk ke saham Antam ini. Kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resisten 2630-nya ini, atau kita tunggu dia kembali ke harga 2230, di mana itu adalah area support-support sebelumnya di sini ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Antam ini ya bisa dibilang ya masih di hold, kalau mau hold juga nggak masalah sebenarnya, selagi dia masih berada di atas harga 2180 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 2180 ditembus juga, kita bisa jual dulu aja, dimana ada kemungkinan ya saham Antam ini dengan sentimen-sentimen yang bagus dan laporan keuangan yang bagus kemarin, ada kemungkinan saham ini nggak menutup kemungkinan akan kembali menguat dan akan menembus harga 2630-nya. Jadi saham Antam ini saham yang bisa dibilang saham bagus ya. Tapi kalau seumpama secara trennya nanti dia rusak atau kembali turun atau ngejebol harga 2180, ya udah kita keluar dulu aja. Oke, walaupun fundamentalnya bagus atau laporan keuangannya bagus, tapi secara tren sahamnya sendiri kurang menarik atau secara teknikalnya sendiri kurang menarik, ya udah kita batasi aja dengan trading plan yang sudah kita buat ya untuk saham Antam ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya, sabar aja dulu, tunggu dia breakout atau tunggu dia kembali ke area supportnya. Dan untuk yang sudah terlanjur punya, kita bisa maksimalkan aja batasan cut loss kita di harga 2180, di mana di sini kalau kita lihat di sini sampai ke sini itu sekitar 12,77% ya, bisa dibilang ya masih aman lah daripada kita keluar sekarang. Bisa dibilang cukup tergesa-gesa ya, dimana saat ini ada kemungkinan juga dia ketika menyentuh MA 200-nya akan kembali mantul lagi di sini ya. Oke, secara trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend ya. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, saham BRMS ini kalau mau masuk juga masih aman ya, masih aman. Dimana dia masih tetap berada di atas MA 50-nya dan tetap berada di atas area sini ya. Dimana kemarin closingnya di harga 210 dengan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA 50-nya di harga 198, dan resisten kita di sini di harga 278 dengan presentasi 32,38% ya dari saham BRMS ini. Jadi untuk kalian yang masih punya bisa aman, masih aman, kita masih bisa hold terus saham ini. Dan untuk kalian yang belum punya, kita sudah bisa masuk ya dengan batasan cut loss kita di harga 198 dengan presentasi 5,71%, dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke harga 278 dengan presentasi 32,38% ya. Selanjutnya ada saham Raja. Coba kita lihat. Oke, Raja kemarin menguat 15,63%. Oke, saya akan cari resistennya. Oke, di sini ya. Ini resisten pertamanya, dan kemudian di sini adalah resisten tertingginya. Nah, di sini berarti dia sudah berarti di sini dia sudah nge-breakout ya, dimana di sini bisa kita lihat di sini tertahan ya, di sini juga sama, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini dia tertahan dan kemudian dia reject, turun di sini, dan kemudian dia kembali naik lagi, dan kemudian sudah nge-breakout area sini, dimana batas atasnya ada di harga 286, dan kemarin dia closing di harga 296. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini masih bisa kita hold, masih ada harapan dia akan lanjut naik ke harga 322 ini ya. Coba kalau kita lihat dari sini ke sini, dia akan masih naik sekitar 8,50% lagi. Tapi kalau seumpama dia nanti turun dan kemudian tetapi masih tertahan di harga 278 ini, kita masih bisa hold dulu, dimana dia akan bergerak sideways terlebih dahulu sampai dia akhirnya memutuskan apakah dia akan breakout naik, apakah dia akan bergerak turun atau nge-breakdown harga 278 ini. Oke, itu untuk yang sudah masih punya ya, dimana dia sekarang berada di area resisten yang sudah di breakoutnya. Jadi ada kemungkinan nanti walaupun dia turun, tapi dia akan retest aja ke area sini ya di harga 286 ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya, kalau kita masuk sendiri, coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, bisa dibilang masih cukup bagus ya, dimana kalau kita masuk sekarang
batasan cut loss kita sekitar 6,76% dan resisten kita masih di atas 5%. Jadi masih aman ya, tentukan pilihan kalian ya. Nah, jadi sini baru aja terbentuk pola golden cross ya dari garis MA50 dan MA200-nya. Nah, jadi di sini baru aja terbentuk pola reversal dari saham Jaya ini, dimana dia untuk kode awalnya dia sudah nge-breakout garis MA50-nya dan kemudian dia sudah nge-breakout juga garis MA200-nya, dan kemudian di sini sudah terbentuk pola ketiganya atau kode ketiganya, dimana garis MA50 sudah memotong ke atas garis MA200 di sini sehingga terbentuk pola golden cross-nya di sini. Oke, jadi di sini kalau yang mau masuk kita masih bisa atau di sini saya buat ini aja titik aja ya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau yang mau masuk nanti kita bisa masuk di harga closing kemarin, atau kita tunggu aja dia kembali retest kalau sumpah dia retest ya. Kita tunggu retest atau kita nawar di harga-harga sini kalau dapat ya, misal di harga 286 dengan batasan cut loss kita juga masih sama, tapi persentasi kita otomatis akan lebih kecil ya dibandingkan sebelumnya. Jadi cuman sekitar 3,50% dan resisten kita akan semakin bertambah ya persentasi cut lossnya karena persentasi take profitnya karena kita nawar di harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Jadi dengan persentasi 11,89% untuk take profitnya dan cut lossnya adalah 3,50% dengan di harga 276 ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Raja ini. Jadi untuk yang masih punya kita bisa hold terus, ada walaupun nanti ada penurunan dia akan retest ke area resisten yang sebelumnya adalah resisten dan akan dijadikan untuk di retest untuk menjadikan area support selanjutnya. Dan untuk yang masih belum punya kita bisa masuk di harga closing kemarin di mana batasan cut loss kita juga masih di bawah 10% dan untuk target kita sudah di atas 5%. Tapi kalau seumpama ada kesempatan untuk dapat harga yang lebih murah atau nawar di harga-harga 286 ini, tentunya akan lebih menarik lagi ya, dimana kita akan meminimalisir atau mengecilkan batasan cut loss kita dan memperlebar target profit kita ya. Oke. Selanjutnya ada saham Indi. Indi ini sepertinya bukan saham syariah ya. Oke, Indi bukan. Oke, berarti sudah selesai ya. Berarti ada yang kita analisis tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuman 13 saham yang kita analisis untuk sesi kali ini, yang lainnya ternyata bukan saham syariah. Oke, sekian aja dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini jangan pelit untuk like ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.